Salam jumpa peserta didik kelas 8, salam sehat, semangat, dan sukses. Pada video kali ini kita akan membahas materi barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang diurutkan berdasarkan aturan tertentu. Pada barisan bilangan kita mengenal istilah suku. Suku-suku pada barisan bilangan diberi simbol U dan diberi indeks 1, 2, 3, 4 sampai bilangan N. Indeks 1, 2, 3, 4 sampai bilangan N ini merupakan bilangan asli. U1 itu disebut sebagai suku pertama, menunjukkan suku pertama. U2 itu menunjukkan suku yang kedua. U3 menunjukkan suku yang ketiga. U4 menunjukkan suku yang keempat. Sampai UN itu menunjukkan suku yang ke N. Contoh, diberikan barisan bilangan 0, 2, 4, 6, 8. Suku pertama atau U1 itu adalah 0. Suku kedua atau U2 itu adalah 2. Suku ketiga atau U3 itu adalah 4. Suku keempat atau U4 itu adalah 6. Suku kelima atau U5 itu adalah 8. Jadi ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Bagaimana cara kita menentukan suku-suku berikutnya pada suatu barisan bilangan? Contoh, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, dan 11. 2, 5, 8, 11. Penyelesaian. Suku pertamanya 2, suku keduanya 5, suku ketiga 8, suku keempat adalah 11. Diminta kita menentukan 3 suku berikutnya. Untuk mendapatkan suku yang kedua, 2 kita tambah dengan 3. Jadi 2 kita tambah dengan 3, hasilnya adalah 5. Untuk mendapatkan suku yang ketiga, 5 kita tambah dengan 3. Berikutnya adalah 8 kita tambah 3, hasilnya adalah 11. Berarti untuk suku yang berikutnya kita harus menambahkan 11 dengan 3. Kita tambah 3. 11 tambah 3 adalah 14. Untuk suku yang berikutnya kita dapatkan dari 14 kita tambah dengan 3. 14 tambah 3 adalah 17. Untuk suku berikutnya kita dapatkan dari 17 kita tambah dengan 3. Itu adalah 20. Jadi 3 suku berikutnya adalah 14, 17, dan 20. Diketahui rumus suku ke N dari barisan bilangan adalah UN sama dengan 5N ditambah 7. Tentukan barisan bilangan tersebut. Penyelesaian. Diberikan UN itu sama dengan 5N ditambah 7. U1 berarti kita menggantikan N dengan angka 1. Jadi 5 dikali 1 ditambah dengan 7 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Untuk U2
U2. Berarti kita menggantikan nilai N dengan 2. Jadi 5 dikali 2 ditambah 7. 5 kali 2 10 ditambah 7 sama dengan 17. Kemudian untuk U3 berarti kita menggantikan N dengan 3. Jadi 5 dikali 3 ditambah 7. 5 kali 3 15 ditambah 7 sama dengan 22. Dan U4 berarti kita menggantikan N dengan 4. 5 dikali 4 ditambah 7. 5 kali 4 20 ditambah 7 sama dengan 27. Jadi barisan bilangan yang diminta adalah 12, 17, 22, 27, dan seterusnya. Berikutnya kita akan menentukan suku ke N atau UN suatu barisan bilangan. Barisan dengan aturan ditambah atau dikurang. Yang pertama, barisan bertingkat 1 dengan rumus UN sama dengan BN ditambah U1 dikurang B. Contoh, tentukan suku ke N atau UN dari barisan 5, 9, 13, 17. Penyelesaian. Barisan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya diketahui U1 sama dengan 5. Kemudian pada barisan 5, 9, 13, 17, kalau kita kurangkan 9 dikurang 5 itu adalah 4. Berarti 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Kemudian 13 dikurang 9 itu adalah 4. Berarti untuk mendapatkan 13, 9 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 13. Dan 17 dikurang 13 itu juga 4. Berarti 13 ditambah 4 hasilnya adalah 17. Maka nilai B itu adalah bilangan tetap bertingkat 1. Jadi B bernilai 4. B nilai tetap bertingkat 1 sama dengan 4. Sehingga UN sama dengan BN ditambah U1 dikurang B. Kita substitusikan dengan B sama dengan 4. N ditambah U1 5 dikurang 4. Hasilnya adalah 4N ditambah 5 dikurang 4 adalah 1. Jadi UN sama dengan 4N ditambah 1 yang merupakan rumus suku ke N dari barisan 5, 9, 13, 17. Berikutnya kita akan menentukan suku ke N dari barisan bilangan bertingkat 2. Untuk menyelesaikan suku ke N pada barisan bertingkat 2, kita menggunakan persamaan kuadrat. Dengan persamaan UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah dengan C. Contoh, tentukan suku ke N dari barisan bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Penyelesaian.
1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Jika kita kurangkan 3 dikurang 1, ini menghasilkan 2. Berarti untuk menjadi 3, 1 ditambah dengan 2. Kemudian 6 dikurang 3 adalah 3. Berarti 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. 10 dikurang 6 adalah 4. Berarti 6 ditambahkan 4 hasilnya adalah 10. Di sini kita dapatkan bilangan yang belum tetap. Sehingga kita harus lakukan sekali lagi. 3 dikurangi 2 itu adalah 1, berarti 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian 4 dikurangi dengan 3 itu hasilnya adalah 1, berarti 3 ditambah 1 hasilnya 4. Ini adalah merupakan pola bilangan bertingkat 2. Maka diketahui U1 itu nilainya adalah 1. U1 nilainya adalah 1. UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah dengan C. U1 berarti kita menggantikan N dengan 1. Sama dengan A dikali 1 pangkatkan 2 ditambah B dikali dengan 1 ditambah dengan C. Kita menggantikan U1 sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini kita jadikan persamaan pertama atau persamaan 1. Kemudian kita akan menentukan persamaan yang kedua. Persamaan kedua kita ambil dari U2. U2 itu sama dengan 3. Kita substitusi pada UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. U2 sama dengan A, kita menggantikan N dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2 ditambah C. U2 sama dengan 3. Berarti U2 kita ganti dengan 3. Sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 4A ditambah 2 kali B, 2B ditambah C. Ini kita dapatkan persamaan yang kedua. Kemudian berikutnya kita akan menentukan persamaan yang ketiga dengan menggunakan U3 sama dengan 6. Kembali kita substitusikan pada rumus UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C dengan U3 sama dengan menggantikan N dengan 3 pangkat 2 ditambah B dikali 3 ditambah C. U3 sama dengan 6, berarti 6 sama dengan 3 pangkat 2, 9A ditambah 3 kali B, 3B ditambah C. Ini kita dapatkan persamaan yang ketiga. Langkah berikutnya adalah kita eliminasi nilai C. Ambil persamaan dua dan persamaan satu. Diperoleh persamaan 2. 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 3. Kita menulis seperti ini karena berlaku sifat komutatif. Ini adalah persamaan 2.
Kemudian persamaan 1 A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Ini persamaan A tambah B tambah C sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang pertama. Langkah berikutnya, karena kita akan mengeliminasi nilai C, langsung kita kurangkan 4A dikurang A. Berarti karena tidak ditulis koefisien di sini, berarti nilainya 1. 4 dikurang 1 adalah 3A ditambah 2B dikurang B, hasilnya adalah B, ditambah C dikurang C, hasilnya adalah 0, sama dengan 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Jadi kita dapatkan 3A ditambah B sama dengan 2. Ini kita dapatkan persamaan yang keempat. Persamaan 4. Berikutnya kita akan mencari persamaan yang kelima. Kita masih mengeliminasi nilai C. Karena tadi kita ambil persamaan 1 dan 2, berarti sekarang kita ambil persamaan 1 dan 3. Ambil persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan persamaan 3. Diperoleh persamaan 3. Persamaan 3-nya adalah 9A ditambah 3B ditambah C, hasilnya adalah 6. Di persamaan 3. Kemudian persamaan satunya A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Ini adalah persamaan 1. Kita langsung kurang. Didapatkan 9A dikurang A adalah 8A ditambah 3B dikurang B adalah 2B ditambah C dikurang C adalah 0. 6 dikurang 1 adalah 5. Sehingga diperoleh 8A ditambah 2B sama dengan 5. Ini adalah persamaan. Karena tadi yang keempat, berarti kita tulis di sini persamaan yang kelima. Berikutnya, kita akan eliminasi nilai B. Eliminasi nilai B. Ambil persamaan 4 dan persamaan 5. Delapan A pada persamaan 5 ditambah 2B sama dengan 5. Kemudian 3A ditambah B sama dengan 2. Ini adalah persamaan 5 dan ini adalah persamaan 4. Untuk mengeliminasi nilai B, kita harus memperhatikan koefisien dari nilai B. Pada persamaan 5, koefisien dari nilai B adalah 2. Sedangkan pada persamaan 4, koefisien nilai B adalah 1. Untuk mengeliminasi nilai B, maka koefisien kedua persamaan itu harus sama. Sehingga pada persamaan 5 kita kali dengan 1. Pada persamaan yang keempat kita kali dengan 2. Dari mana dapat 1 dan 2? KPK dari 2 dan 1. Diperoleh 8
dikali dengan 1 itu adalah 8A. 8A kali 1 8A ditambah 2B kita kalikan dengan 1 itu adalah 2B sama dengan 5 kita kalikan 1 adalah 5, tidak mempengaruhi karena mengalikan dengan 1. Kemudian 3A kalikan dengan 2 itu adalah 6A ditambah B dikalikan dengan 2B sama dengan 2 kalikan 2 adalah 4. Berikutnya dikurangkan. 8A dikurang 6A hasilnya adalah 2A ditambah 2B dikurang 2B adalah 0 sama dengan 5 dikurang 4 adalah 1 diperoleh 2A sama dengan 1. Karena kita mencari nilai A, maka masing-masing kita bagi dengan koefisien 2. Jadi A nilainya adalah 1/2. Langkah selanjutnya, substitusikan A sama dengan 1/2 ke persamaan kita boleh memilih persamaan 5 atau persamaan 4. Terserah. Jadi kita akan ambil persamaan 4 ke persamaan 3A ditambah B sama dengan 2. Substitusi artinya kita menggantikan nilai A dengan 1/2. Jadi 3 dikali 1/2 ditambah B sama dengan 2. 3 kali 1/2 sama dengan 3/2 ditambah B sama dengan 2. Kita gunakan konsep aljabar sesuku, berarti 3/2 sesuku dengan 2. Sehingga kedua ruas akan kita kurangi dengan 3/2. Diperoleh B sama dengan 2 dikurang 3/2. B sama dengan 2 dikurang 3/2. Jadi sama dengan 2 itu sama dengan 4/2. Didapat dari 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi penyebutnya sama. 2 dikurang 3/2. Jadi didapatkan B sama dengan 1/2. 1/2 diperoleh dari 4 dikurang 3. Langkah selanjutnya, substitusikan A sama dengan 1/2, B sama dengan 1/2 ke persamaan. Kita boleh memilih persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Di sini Ibu akan memilih persamaan 1. Jadi ke persamaan A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Substitusi gantikan nilai A, berarti A-nya ganti dengan nilai 1/2, B-nya ganti nilai 1/2, dan C sama dengan 1. 1/2 ditambah 1/2 adalah 1, ditambah C sama dengan 1. Konsep aljabar, kita mengelompokkan suku sejenis, berarti untuk menghilangkan 1, masing-masing ruas kita kurangi dengan 1, sehingga diperoleh C sama dengan 1 dikurang 1, berarti C sama dengan 0. Kemudian substitusikan A sama dengan 1/2,
B sama dengan 1/2 dan C sama dengan 0 ke persamaan UN sama dengan A N pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Kita ganti A dengan setengah, N kuadrat ditambah B-nya ganti dengan setengah, N ditambah C ganti dengan 0. Sehingga diperoleh rumus UN sama dengan 1/2 N kuadrat ditambah 1/2 N. Berikutnya kita akan mempelajari untuk menentukan barisan dengan aturan dikali. Dengan rumus UN sama dengan R pangkat N dikali U1/R. Contoh, tentukan suku ke N atau UN dari barisan 1, 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyelesaian. 1 dikali berapa? Hasilnya adalah 10. Ini dikali dengan 10. 10 dikali berapa? Hasilnya 100. 10 dikali dengan 10. 100 dikali berapa? Hasilnya adalah 1000. Dikali dengan 10. Pola tingkat 1 dengan pengali bilangan tetap. Maka bilangan dengan pengali tetap ini kita sebut dengan rasio yang disimbolkan dengan R. Jadi, kita substitusikan pada rumus UN sama dengan R pangkat N dikali U1/R. Dengan R adalah 10 diperoleh dari bilangan tetap pada pola tingkat 1. 10 pangkatkan N dikali U1 adalah 1 per R-nya 10. Sama dengan 10 pangkat N dikali 10 pangkat negatif 1. Karena 1/10 itu sama dengan 10 pangkat negatif 1. Kemudian, karena di sini bilangan pokok sama untuk bilangan berpangkat, maka jika dua buah bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, maka bilangan pangkatnya kita tambahkan. Sehingga diperoleh 10 pangkat N ditambah negatif 1. Jadi UN sama dengan 10 pangkat N dikurang 1. Diperoleh dari positif dikali negatif adalah negatif. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk peserta didik memahami materi barisan bilangan. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tunggu video berikutnya. Terima kasih dan salam jumpa.